Mundur lagi, mundur lagi. Jabat tangan ya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id ibn Sam'an an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar. Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an. Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashiral fitanu wa yataqarabuz zamanu wa tataqarabul aswaqu. 5 ya. Yushiku alla taqumas sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis. Nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku. Tsummal ladzina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5. Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi. Eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot.
Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu, Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama, itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? Satu. Dua, wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi, akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti satu hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan satu hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3, karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Ya. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul, orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alima, atau lam yabqa alimun ay yubqi alima, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fiqihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu, kiainya mulai meninggal satu-satu, habibnya mulai meninggal satu-satu, ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu, ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit. Tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Ujiannya pun menjadi menyebar dan lebih banyak lagi. Ya, maaf, saya izin berdiri ya supaya lebih terlihat. Yang di-highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Nah, sekarang pertanyaannya, di era semacam itu, bagaimana Nabi membimbing kita
untuk memanfaatkan kemajuan era dan perkembangan zaman seiring dengan masanya, tapi tetap kita menjadi generasi yang terbaik dan berakhlak. Itulah tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jadi ini mukaddimah yang kedua. Sekarang kita masuk isinya. Ayo saya tanya sebentar dulu ya. Yang tahu boleh angkat tangan. Yang jawab bagus. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Pertanyaan pertama saya. Siapa yang boleh bisa angkat tangan? Tolong disebutkan 2 saja. Saya ulangi, 2 saja. Nama sahabat Nabi yang perempuan tapi usianya pada zaman Nabi masih milenial, masih remaja, masih tumbuh berkembang. 2 orang saja. Boleh berdiri? 1 siapa Mbak? 1 lagi? Khadijah. Baik, benar 1 ya. Benar 1. Belakang? Sebentar ya. Kasih Mbak, silakan. 1 siapa? Di Taiwan ini ada yang tawuran nggak? Hah? Ada yang suka berkelahi nggak? Ada. Oh, jangan-jangan mirip-mirip, tidak ya? Lihat sini, di zaman jahiliyah itu tersinggung sedikit itu langsung berkelahi. Dan berkelahinya nggak tanggung, ya. Nih yang saya tanya ini, Ibu di sini. Ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Ini bahaya nih, ada yang kenal Umar di sini. Umar itu sebelum masuk Islam itu diantara jagoannya di wilayah jahiliyah yang kalau sedang bosan dia akan bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya hari ini, kita bertemu di Bukit A, silahkan datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Itu Umar. Zina, semua jenis zina itu hatam. Hatam. Ada yang sudah menikah, ya, itu besoknya ngobrol-ngobrol dengan tetangga bisa berkata begini, saya bosan dengan istri saya juga malam gantian yuk, ayo. Itu jahiliyah itu. Jadi Anda bayangkan kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena semua jenis perilaku yang ada di kehidupan sosialnya itu tidak kenal baik. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan generasi milenial tadi, hidupnya di masa seperti itu. Saya ulangi, orang-orang yang tadi disebutkan, Ali bin Abi Thalib misalnya, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang perempuan yang tadi disebutkan, Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, hidupnya di masa, di era yang disebut dengan jahiliyah. Pertanyaan pertama saya, tindakan kriminalnya, keburukannya, perilaku jeleknya, maaf, terjadi nggak di zaman sekarang? Nah, sekarang kadarnya, ukurannya sama nggak? Lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Saya ulangi, lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Sekarang. Bahaya ini. Abdurrahman bin Auf pada saat itu datang ke Madinah ditawari, kalau ingin kaya, kata orang paling kaya di masa itu, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, sekalipun keluarga saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya katakan Anda terima atau tidak ditolak sama sekali. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Perhatikan. Beliau ternyata di luar dugaan, ditawari 2, dijawab 2. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya, biarkan saya berusaha dengan modal petunjuk Nabi yang telah diajarkan pada saya. Anda bayangkan, ditawarkan setengah harta dari orang kaya,
beliau tolak dengan cara yang halus. Beliau ingin buktikan petunjuk Nabi, ajaran Nabi kalau dipraktekkan membuat saya jadi lebih baik, perilaku saya baik, dan kekayaan saya pun akan kembali menjadi baik. 6.300 lebih dikit. Nah, 6.236 hasil googling itu. Teman-teman juga jauh. Nah, ini yang akan saya bagi. Ini penutup kajian kita siang hari ini. Lihat baik-baik. 6.236 ayat disebut dengan Al-Quran. Ternyata rahasia besarnya disebutkan oleh Allah itu bukan sekedar buku bacaan, bukan sekedar kitab bacaan. Walaupun diturunkan untuk dibaca. Wahyu pertamanya apa? Ayat pertama yang turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah, baca. Kenapa diminta baca? Karena baca itu alat untuk mengetahui sesuatu. Tidak mungkin Anda bisa tahu sesuatu kalau nggak bisa baca. Ingin tahu isi koran nggak bisa baca, mungkin nggak? Tidak. Ingin akses internet tidak bisa baca, nggak mungkin. Kita belajar dulu bahasanya. Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan, kemudian baru bisa baca, tahu isinya. Tapi bukan sekedar untuk baca saja, karena baca itu alat untuk tahu sesuatu. Makanya dulu waktu kita belajar, kan ada Iqra ya, ada sekarang kita kenal Utsman, saking kebangetan kayanya, sekarang masih punya aset di Madinah diwakafkan. Dulu cuma beli sumur, diwakafkan, beli kebun, diwakafkan, sekarang jadi hotel dengan namanya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib kembali modal, selalu kembali untung. Terus 97 tema, maka dikenalah dengan nama Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kumpulan tema saya keluarkan dari Quran dan hadis. Imam Al-Bukhari buat tema begini, Bu. Contoh ya, misalnya sifat perasa perempuan itu seperti cermin kaca. Makanya banyak sifat perempuan senang bercermin. Sebelum kesini cermin, turun dari mobil lihat kaca spion, ya sampai sini lihat handphone masih dandan. Tapi poinnya bukan itu. Perhatikan nih dahsyatnya Quran. Saya tanya ibu ya, kalau cermin dilempar sampai pecah, terus disusun lagi bisa nggak? Jangan salah, bisa. Bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai seperti cermin, dia gampang memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dia alami. Nah, ini cuma betul tepuk tangan aja, tapi pas kejadian nggak nyadar. Jadi kalau Anda punya masalah dengan istri saat ini, itu kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Karena marah. Tapi kalau banyakkan begini, dia berubah jadi nisa. Nah, ini penting belajar. Kenapa jadi nisa? Seakar dengan nasa, mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, itu kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Dan masalahnya, kadang dia cerita pada apa yang tidak harus diceritakan. Ya? Kakak apa kabar? Baik. Ya? Gimana pekerjaan? Bagus. Suami gimana? Itu masalahnya. Itu nisa. Maksud saya apa? Coba keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini, kalau kita riset ya, silakan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion,
ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zaman ini. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi, itu masih bisa mengeluarkan kata sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dioleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajar. Belajarnya sampai sini enggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Suami orang. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silahkan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Siti Khadijah. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu, Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Dulu, sebelum sekarang tak dulu. Di Makassar pengen cepet aja nih. Lihat ya. Baru senyum, lihat di Al-Bukhari, nomor hadis yang ketiga, kitab Badil Wahyi. Itu Nabi naik ke Gua Hira. Dari rumahnya lewat 4 bukit. Jaraknya 6 kilo. Sampai di bawah bukit, naik ke atas 700 meter. Jadi 6 kilo, lewat 4 bukit. Dari bawah, naik lagi 700 meter. Sampai di atas, wahyu belum turun setelah Iqra. Belum turun. Sampai siang, seperti sekarang, beliau putuskan pulang ke rumah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang manggil. Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas. Kata beliau ada makhluk besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Saya tanya Mas nih yang dari Sulawesi. Udah bubar nih semuanya. Namanya siapa Mas? Pas lagi Muhammad tuh. Mas Faisal aja, ya. Ini udah kosong, melompong, tiba-tiba ketinggalan, pulang. Begitu pulang ada panggilan, Faisal. Nengok kanan, kiri, depan, belakang gak ada orang. Lihat ke atas, baju kita dapatkan. Ya, oleh karena itu, ini satu. Ya, yang kedua, teman-teman kompak. Tunjukkan sebagai muslim yang baik. Muslim itu artinya taat, patuh pada ketentuan Allah yang baik. Ciri pertama jadi orang Islam.